Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita. Berita Jumat Minggu tanggal 14 Februari 2021 adalah sebagai berikut. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021, dilayani oleh Pendeta Daspiron STH dan dibantu oleh penetua dan diakon. Lingkungan pelayanan 3. Untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi Minggu Sengsara yang pertama. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan
tanggal 12 Februari 2021 bisa dilihat melalui WA Group lingkungan masing-masing atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah minggu dapat diserahkan, dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke Sekretariat Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Berita ulang tahun dari tanggal 14 Februari sampai tanggal 20 Februari 2021 berjumlah 29 orang. Ulang tahun pernikahan berjumlah 7 pasang. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengucapkan selamat ulang tahun teriring doa dan harapan semoga sehat selalu, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera. Allah menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Berita lain-lain, Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita untuk bersama, untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu, kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita Jemaat untuk kita pada minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita sekalian dimanapun kita ada dan berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini dimodifikasi secara kreatif, ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi tanpa mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Hari ini kita menggunakan liturgi ibadah Minggu Sengsara yang pertama pada tanggal 14 Februari tahun 2021 di Jemaat GKE Muara Tewe. Minggu Sengsara adalah hari-hari kehidupan terakhir Yesus Kristus memasuki masa kesengsaraannya menjelang peristiwa penyalipannya sampai mati, yang diikuti dengan penguburannya dan mencapai puncaknya pada waktu kebangkitannya dari kematian. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 164, bait yang pertama sampai yang kedua, di larut malam yang gelap. Jemaat dipersilahkan berdiri. Di larut malam yang gelap, Sang Juru Selamat
di larut malam yang senyap, Al-Masih sangat takutlah, sedang muridnya terdekat, tak tahu prihatin gurunya. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara pertama. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali jemaat yang terkasih, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama sampai bait yang ketiga, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, datang Yesus terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Meluk, ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Nats pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, hari yang indah Tuhan beri untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu dari hari ke hari. Hingga pada saat ini kami beroleh kesehatan, kekuatan, kami beroleh berkat, kami beroleh segala yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tidak pernah berkekurangan dalam kehidupan kami Tuhan, namun kami selalu merasakan sukacita, kasih dan damai sejahtera yang Engkau nyatakan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan muliakan nama-Mu dengan membawa segala beban kehidupan kami, dengan membawa segala kekurangan dan keterbatasan kami, dengan membawa segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Pada saat memasuki minggu sengsara yang pertama ini Tuhan, bawa kami untuk semakin dekat kepadamu. Ampuni kami dari segala pelanggaran dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Di saat Engkau telah menebus kami dari segala pelanggaran dan dosa kami, menyelamatkan kami dari segala kesengsaraan yang akan menimpa hidup kami, pada saat ini Tuhan, layakkan kami untuk ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang telah Engkau curahkan bagi kehidupan kami, terlebih keselamatan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan membaca juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pembacaan firman ini boleh melekat dalam hati dan pikiran kami, juga boleh menjadi suluh teladan dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah seperti yang tertuang dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Silakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam puji-pujian. Di sini kita akan membacakannya secara bersahut-sahutan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi dan luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 476A.
Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Dengan perikop, Elia ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaiki Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Amin. Jemaat, kembali bersama-sama kita memuji Tuhan dari Pujian Kidung Jemaat nomor 181, bait yang pertama sampai bait yang ketiga, yang sengsara itulah. Yang sengsara itulah Putra Allah mulia, penebus manusia. Haleluya, puji Dia. Ganti aku Dialah yang dihukum disesat, bebas aku olehnya. Haleluya, puji Dia. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dasfiron STH. Ibu Bapak, saudara-saudari yang ada di rumah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Di kesempatan ini Tuhan kami boleh menaikkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah berkenan menyertai kami sepanjang 1 minggu ini. Dan saat ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa memahami dan mengerti kehendak-Mu ini. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah ditetapkan melewati Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yang menjadi dasar khotbah untuk kita pada Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021 ini, yaitu terdapat dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9, dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus,
Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan ini berucap buat kita. Salam. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini adalah merupakan pengalaman pendahuluan dari kemuliaan Mesias yang akan dialami nanti, bahwa saatnya Yesus Sang Mesias akan ditinggikan. Ia duduk di sebelah kanan Allah dan parusia Kristus atau kedatangan kembali. Peristiwa yang terjadi di atas gunung ini tentunya disaksikan oleh 3 orang murid yang dekat dengan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa ini saudara-saudara menyadarkan mereka tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Mereka sadar bahwa peristiwa ini menyadarkan mereka tentang siapa sebenarnya keberadaan Yesus itu. Murid-murid Yesus mengenal Yesus sebagai Kristus atau Mesias. 6 hari setelah mereka mengenal Yesus, ada hal-hal yang terjadi dalam 6 hari itu. Yang pertama, bahwa mereka sadar di mana bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Apa dibayangkan oleh kita, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, niat baik itu. Nah, yang kedua juga Yesus menubuatkan bahwa ia tidak lama lagi akan mati dibunuh. Nah, tentu dalam hal-hal semacam ini memberikan hal-hal yang positif apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Bahkan juga di sini ia meminta pada murid-muridnya untuk menyangkal diri. Nah, tentunya murid-murid gembira mengetahui Yesus itu adalah Mesias. Tetapi di sisi lain juga mereka cemas. Mereka tidak mengerti mengapa Mesias harus menderita dan tidak mengerti mengapa mereka harus menderita pula. Bayangkan Bapak Ibu, jika guru mereka akan menjadi seorang yang penting. Mereka mengharapkan kedudukan penting dalam pemerintahan yang baru. Sehingga dalam hal inilah murid-murid Yesus itu menjadi bingung. Sampai saat itu mereka mengenal bahwa Yesus sebagai orang yang biasa. Ia adalah orang yang paling baik dari yang pernah mereka kenal, yang pernah mereka lihat. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Untuk pertama kalinya melalui peristiwa itu, mereka melihat kebesaran Allah pada Yesus itu. Mereka percaya bahwa ia betul Mesias itu. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa kemuliaan Yesus di atas gunung ini menyimbolkan beberapa makna untuk kita hayati, untuk kita renungkan. Kalau kita memperhatikan nas yang sejajar dari Injil Markus ini juga terdapat dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13 dan juga dalam Injil Lukas. Nah, tentunya di sana wajahnya bercahaya seperti mentari, menyimbolkan bahwa dialah sumber terang itu. Kemudian Yesus mempunyai pakaian yang begitu putih, barangkali seperti pakaian seorang imam besar mesianik. Di sini ia mau mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang dijanjikan dan dinanti-nantikan. Dialah pemimpin para imam itu. Dan justru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Musa dan Elia menurut para ahli mewakili hukum Taurat dan para nabi. Karena masing-masing mereka ini pernah bicara dengan Allah. Itu kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 18. Tetapi Yesus adalah imam besar mesianik itu. Awan terang adalah lambang dari kehadiran Allah. Dan ini juga menandakan bahwa sungguh Yesus adalah Mesias yang diurapi. Ia yang dijanjikan dan dinanti-nantikan dan yang akan sebentar lagi dalam konteks nas ini melaksanakan tugas mulia dari Sang Bapa. Karena itu saudara-saudara, penegasan Allah atas Yesus ini membuktikan bahwa ia ingin para murid-muridnya mengetahui, meniadakan keraguan dan kegelisahan mereka tentang penderitaan dan kematian Yesus. Di pihak lain juga membuktikan kepada murid-muridnya bahwa kemesiasan dan keilahian Yesus itu benar adanya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, dapatkah kita melihat kemuliaan Yesus ini? Mungkin ini menjadi pertanyaan kita ketika bergumul dengan nas ini. Undangan Yesus untuk naik ke atas gunung yang tinggi bersama Dia, ke tempat yang sunyi, tempat di mana kita bisa bicara dengan Tuhan sepanjang hari. Disinilah kita dapat melihat kemuliaan Yesus. Mungkin saudara-saudara kita tidak melihatnya dalam hayal sedang berpakaian putih, tetapi kita akan merasakan kehadirannya dan mengetahui bahwa ia telah datang, yaitu untuk mengubah keadaan kita. Kita dapat mengalami itu dalam doa-doa kita, di waktu khusus kita dengan Tuhan. Ini saudara-saudara sangat penting sekali. Jika kita mempunyai pengalaman yang khusus bertemu dengan Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, puji Tuhan, tetapi jangan menyombongkan diri. Karena itu diberikan supaya kita semakin berguna untuk orang lain. Nah, jika kita tidak mempunyai pengalaman serupa, jangan mengira bahwa kita ini orang Kristen kelas 2. Jangan saudara-saudara. Janganlah memaksa diri untuk mempunyai mimpi atau penglihatan hanya karena Allah mengaruniakan itu kepada orang lain. Justru di tengah-tengah persoalan kita, jangan coba mencari penglihatan, tetapi carilah Yesus Tuhan kita itu. Tidak ada pengalaman yang lebih baik daripada pengalaman bersama Dia. Berbagi beban dengan Dia dan menemukan bahwa Ia dapat dipercaya dan dapat kita imani. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu sengsara yang pertama. Bahkan dalam minggu-minggu ke depannya selama 7 minggu kita
memasuki minggu sengsara itu, bahkan sampai menjelang kematian Tuhan Yesus. Kristus telah berjuang melalui penderitaan, bukan bagi dirinya sendiri melainkan bagi umatnya yang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita patut bersyukur. Kita berterima kasih kepadanya karena keselamatan diberikan kepada umatnya semata-mata melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu dimanapun berada, mari ketika kita menyadari tentang hal ini, betapa ini membuktikan kasih Allah itu kepada umat manusia ini sungguh nyata. Karena itu ketika kita sudah memasuki minggu sengsara yang pertama ini dan minggu sengsara selanjutnya, ini juga ingin menyadarkan kita semua betapa perjuangan pengorbanan Tuhan Yesus itu sungguh nyata dan luar biasa kepada kita. Oleh karena itu, ingatlah dan mari mendekatkan diri kepada Dia melewati doa dan ibadah kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, meresponi pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 169, bait pertama sampai bait yang kedua, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jangkaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di kesempatan ini kami boleh menaikkan syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memperlengkapi itu dalam kehidupan jemaat-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan serangkaian doa syafaat kami. Kami ingin menyerahkan kehidupan warga jemaat Tuhan. Kiranya kasih, perlindungan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan selalu nyata hadir di tengah-tengah keberadaan kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai profesi yang ditekuni. Begitu pula Tuhan, ketika ada jemaat-Mu yang berulang tahun, entah itu kelahiran maupun perkawinan,
Rasa syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena sudah menambahkan usia mereka masing-masing. Dengan kami berkeyakinan bahwa itu bukti nyata Tuhan sudah menuntun dan menyertai mereka yang berulang tahun itu. Di kesempatan ini juga Tuhan kami ingin mendoakan bagi mereka yang dihadapkan oleh berbagai pergumulan hidup. Entah itu karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, entah itu masalah rumah tangga, masalah suami, masalah istri, masalah anak, bahkan juga masalah perekonomian dan juga pekerjaan. Tuhan, jangan biarkan mereka dalam menghadapi semua kemelut dan masalah itu. Tuhan tahu apa yang terbaik, memberikan jalan keluarnya. Tuhan tahu untuk memberikan semangat sukacita dalam hidup mereka supaya mereka tidak menyerah terhadap segala pergumulan yang sedang mereka hadapi dan mereka alami. Di saat ini Tuhan, kami pun ingin mendoakan buat para pekerja gerejamu, baik itu para pendeta, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pembersih gereja, song leader, pemain musik yang mengurus LCD, dan juga mereka-mereka yang terlibat di dalamnya yang Engkau pakai. Oh Tuhan, kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja untuk mereka semuanya dalam pengabdian dan pelayanan baik yang sudah maupun ke depannya. Begitu pula Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini, supaya jemaat-Mu dan juga para hamba-hamba Tuhan senantiasa diberikan kekuatan kesehatan dalam menghadapi segala sesuatunya itu. Terlebih juga Tuhan, upaya pemerintah saat ini untuk mendatangkan vaksin, itu adalah salah satu bukti nyata bahwa pemerintah juga peduli dengan rakyat banyak ini. Tolong juga Tuhan, agar Engkau memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, supaya vaksin yang sudah disediakan ini juga akan juga dirasakan oleh masyarakat banyak, yang tentunya ini juga akan memberikan manfaat untuk kekebalan tubuh, sehingga jenis apapun penyakit itu bisa terhindarkan. Kami juga Tuhan ingin mendoakan buat berbagai upaya pemerintah kami untuk mengatasi hal-hal lain yang terjadi di bumi persada Indonesia ini. Kami tahu Tuhan, ada terjadi gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan juga hal-hal lainnya. Tolong juga Tuhan, agar Engkau senantiasa memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami yang bekerja sama dengan TNI Polri, tim medis, Satpol PP, dan mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Begitu pula Tuhan, kami ingin menyerahkan buat para pemimpin bangsa kami, agar mereka juga senantiasa diberikan roh hikmat kebijaksanaan, dan Tuhan selalu menolong mereka, sehingga mereka juga benar-benar merasakan diberkati segala tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, ini seru doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama
dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nats persembahan syukur kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai yang ke-8. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada saat hari ini kami boleh dilayakan mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah Engkau berkati setiap persembahan syukur yang kami berikan kepadamu. Biarlah kami memberi dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Demikian juga ya Tuhan, berkati juga setiap kehidupan kami selanjutnya. Setiap berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kami, ajar kami untuk menggunakannya dengan bertanggung jawab dan sesuai seturut kehendak-Mu. Berkati juga setiap tugas dan pekerjaan yang kami lakukan dan kerjakan, sehingga berkat Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap memberikan persembahan kami kepadamu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 134, bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan syukur selesai diedarkan. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Sidang jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita akan masuki pengutusan dan berkat Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus
yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat memaknai Minggu Sengsara yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari